dengan Bank Indonesia terkait rupiah ya, cinta paham bangga dan rupiah dengan kerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Sulut. Pesertanya itu kurang lebih kita waktu itu 500 Bu ya, 500 orang itu. Menjadi perusahaan media radio profesional yang merupakan agen perubahan terbaik juga di tanah air. Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Brighter. Mungkin bukannya siang lagi ya, sekarang sudah sore. Di Manado apalagi sudah jam 4 sore ya, sementara di Jakarta masih jam 3. Selamat sore teman-teman dari Radio Smart dan Radio Motion Manado. Kali ini kita jumpa di Radio Visit, program dari Bright Indonesia. Seperti yang sudah kita sampaikan saat technical meeting kemarin, kita akan mulai dengan bisa penjelasan mulai profil ataupun penjelasan mengenai video kantor Smart dan Motion. Untuk waktu saya persilakan kepada Om Steve. Silakan Om Steve, mungkin boleh dikenalin dulu teman-teman Om Steve. Ya baik, selamat sore ya, Ibu Hani dan tim Bright yang ada di Jakarta. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami untuk grup Kompas Media Radio Network yaitu Smart FM dan Motion FM Manado untuk memperkenalkan kepada pimpinan agensi Bright yang di Jakarta. Untuk itu saya ingin memperkenalkan dulu. Saya adalah Steve sebagai Station Manager di Radio Smart FM dan Motion FM Manado. Kemudian yang bergabung di dalam Zoom meeting ini ada juga dengan Gerard Mampuk. Dia adalah koordinator liputan untuk news yang ada di Radio Smart FM. Kemudian ada Amelia Priscil adalah finance dari Radio Smart FM dan Motion FM Manado. Kemudian ada Pak Sarudi juga sebagai teknik dan desain grafis kami yang ada di Radio Smart FM dan Motion FM Manado. Untuk tim kami sebenarnya ada 8 Pak, Ibu dan Mas dan Mbak. Kami ada 8, jadi untuk organik kami ada 6, kemudian untuk freelance kami ada 2, baik itu operator dan juga untuk reporternya. Demikian mungkin Ibu Hani dan Pak Ilham perkenalan kami untuk kegiatan hari ini. Salam kenal semuanya teman-teman. Ini timnya kecil tapi menangani 2 radio ya, keren. Kerjanya luar biasa berarti. Boleh dilanjutin ke profil ataupun video ini, mana yang mau disampaikan duluan? Ya baik, terima kasih Mas Ilham. Saya akan menjelaskan dulu untuk komponen profil dari Radio Smart FM Manado. Radio Smart FM Manado ini adalah radio bisnis dan inspirasi. Kami adalah radio jaringan yang tergabung dalam Kompas Media Radio Network, di mana kami ada 10 kota di Indonesia. Dengan tagline kami adalah Smart FM, the Spirit of Indonesia. Kemudian adalah kami mempunyai juga visi dan misi. Visi kami adalah menjadi perusahaan media radio profesional yang merupakan agen perubahan terbaik juga di tanah air. Dan misi kami adalah memberdayakan masyarakat Indonesia, mengembangkan program-program berkualitas secara berkesinambungan dan referensi bagi pebisnis di Indonesia. Juga memberikan layanan prima bagi klien-klien kami, juga memberikan kepuasan juga bagi pendengar melalui program-program kami, juga mitra-mitra kami, juga karyawan maupun juga investor yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah tagline kami bahwa kami adalah number 1 bisnis dan inspirasi radio network yang ada di Indonesia. Dengan spirit ini kita berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian Indonesia dan memberikan ruang untuk informasi, inspirasi, bahkan hal-hal praktis yang akan mendorong geliat bisnis di Indonesia dari berbagai sektor. Bahkan juga program kami adalah konsisten
tetap memberikan inspirasi bisnis yang cerdas, smart, dan terhormat, dan berpatokan pada nilai intelektual, emosional, dan spiritual yang tinggi sesuai dengan visi dan misi kami, Smart FM Network. Historinya adalah memang Smart FM ini lahir di Kota Manado, di kota kami sendiri, pada tanggal 20 Mei tahun 1996. Jadi sekarang udah lebih kami 25 tahun ya ada di Indonesia ini. Kami lahirnya tepatnya di daerah Telig, di lorong 20 Mei, Kota Manado. Dengan lahirnya radio kami ini, di tengah riuhnya media yang terkadang terlalu gaduh dengan urusan yang kontraproduktif, maka Smart FM hadir untuk keluar dari mainstream media dengan nuansa yang berbeda, yaitu menambah pemahaman dan mengurangi ketidakpastian. Meski sederhana, Smart FM berupaya meramu materi siaran yang agak tak biasa, seperti informasi, inspirasi, dan kearifan lokal ya. Dengan usung tentunya kami The Spirit of Indonesia, baktikan negeri untuk menerus berkarya, memberi yang terbaik bagi Indonesia. Ini adalah peringkat dari riset Tarak Plus ya, Insight. Mengapa memilih Radio Smart FM? Tentunya kami memiliki ada 4, yaitu kami memiliki konsistensi, image, programming, dan quality psikografik. Inilah audiens kami. Kami ada di rentang usia itu lebih ke usia 25 sampai 44 tahun ya. Lebih banyak pendengarnya itu di usia 25 sampai 44 tahun. Itu target audiens kami. Setelahnya itu ada umur 45, 55, bahkan juga 20 sampai 24 tahun 10%. Kemudian untuk yang search-nya itu dari A dan B, C, lebih banyak pendengarnya memang wanita ya, dan juga kebanyakan juga bisnis, profesional muda, untuk occupation-nya, bahkan juga profesional businessman ya, dan juga rumah tangga, bahkan juga dari sekretaris dan staff karyawan. Begitu juga kami, lifestyle kami itu lebih fun juga, lebih enjoy juga, dalam juga tentunya tidak mengedepankan, kami adalah sebagai radio bisnis yang ada di Indonesia. Untuk coverage area kami untuk Sulawesi Utara, kami ada di Kota Manado dan sekitarnya. Kemudian juga dapat di Minahasa Utara, di Bitu mungkin ada spot-spot tertentu. Kemudian kalau Tomohon itu ada di daerah Tinoor atau Kaskasen. Kalau Tanah Wangkot juga dapat di daerah Tateli. Untuk ini juga kami memiliki what the master say, itu kami ada the master, ada the CEO, the expert, the entrepreneur, dan the winner. Untuk pembicara-pembicara kami ya, khususnya mereka yang pasti ahli-ahli di bidangnya untuk sebagai narasumber di Radio Smart FM Manado. Lanjutnya Mas. Nah, ini adalah jaringan kami dengan frekuensi-frekuensi yang ada di 101,2 itu Manado, 101,1 Makassar, 101,1 Banjarmasin, 101,8 Palembang, 97,8 Balikpapan, 93,4 Semarang, 95,9 Jakarta, 88,9 Surabaya, 9,5 Mandiri Pekanbaru, dan 101,8 adalah Kota Medan. Jadi kami lebih ke radio kami lebih ke news dan jurnal ya, ke bisnis. Di mana kami juga ada program Smart Morning Post, ada Jurnal Manado, Jurnal 9, bahkan juga ada Smart Journal. Kami juga bekerja sama dengan BBC London, dan juga untuk bisnis juga kami ada pembicara-pembicara yang mempunyai ahli di bidangnya seperti analisa ekonomi, bisnis. Contohnya juga ada Bung Desem Waringin, James Gui. Kemudian juga kami memberikan info falas, bahkan juga fokus untuk pasar, juga terkait juga fitur bisnis yang ada di program kami. Selanjutnya, nah ini adalah jadwal program kami di Smart FM Manado. Sebenarnya sudah dari tahun 2022 sekarang. Untuk hari Senin kami ada program relay ya,
Program relay itu ada di pagi jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ada Smart Motivation di hari Senin, kemudian hari Selasa ada Smart Business Talk, hari Rabu ada Financial Wisdom, hari Kamis ada Smart Printing, Jumat ada Smart Happiness. Kemudian ada Sabtu playlist. Juga hari Minggu ada playlist. Untuk program lokalnya kami ada namanya Smart Leadership. Di hari Senin, kemudian juga Selasa ada Smart Transformation untuk program lokal kami. Juga hari Rabu ada Smart Tourism. Kemudian hari Kamis ada, ini sudah kami ganti di program tentang politik, namanya Perspektif Demokrasi Kita untuk yang hari Kamis. Kemudian juga di jam 2 siangnya juga kami ada di program Digital Lifestyle jam 2 siangnya. Itu terkait tentang membahas tentang digital yang saat ini udah merambah perkembangan teknologi di Indonesia. Kemudian untuk hari Jumat kita ada Smart, itu tentang program ramah anak ya. Ramah anak, bagaimana anak tantrum itu kita menghadapinya seperti apa, supaya lebih pendekatan ke anak dan orang tua seperti apa. Lalu untuk hari Sabtunya kami juga ada Smart Sport untuk setiap hari Sabtu ya. Kita ada Smart Sport. Kemudian kita ada namanya setiap hari Sabtu itu ada namanya bukan Perspektif Indonesia, tapi namanya Indonesia Sepekan. Jadi di hari Sabtu juga kita ada namanya program Indonesia Sepekan, itu jaringan 10 kota. Masing-masing kota kami program itu menyediakan narasumber yang kompeten di bidangnya dengan membawa topik-topik yang lagi happening ya, terkait mungkin pemerintahan, bisnis dan lain sebagainya. Kemudian di hari di jam 12 sampai jam 1 kita ada Smart Career, itu program relay Jakarta. Ada Smart Satria, ada Smart Redik, hari Kamis ada Smart Brain Management, hari Jumat ada Smart Woman, kemudian lanjut playlist. Lalu jam 1 sampai jam 2 playlist. Kalau di hari 1 kita ada Showbiz, Smart Showbiz, itu membahas tentang film-film maupun juga entertain terkait yang ada di Indonesia yang lagi saat ini, tentang film-film mungkin sayap-sayap patah ya. Kita juga akan dibahas juga di Smart Showbiz setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 2. Lalu selanjutnya di jam 2 sampai jam 3 itu playlist. Kemudian kita lanjut di jam 4 kita ada, jam 4 sampai jam 5 itu ada program namanya Smart Journal. Jadi Smart Journal ini adalah rangkuman dari berita-berita dari pagi yang dilakukan oleh teman-teman news dari Smart Morning Post sudah Manado, maka dirangkumlah di program Smart Journal ini untuk berita sepanjang hari ini. Lalu selanjutnya di pukul 17 sampai 19 itu playlist, dan kita lanjut lagi di pukul 8 malam sampai jam 9 itu program relay Jakarta namanya Smart E-commerce. Setiap hari Senin, setiap hari Selasa Smart Emotion. Kemudian hari Rabu Smart Marketing Now, hari Kamis Smart Enlightening People atau Smart NLP, hari Jumat Refleksi Sahabat PGS, kemudian playlist. Ya, kita lanjutkan tadi sampai di pukul 21 sampai 22. Kita ada Wacana Bisnis setiap hari Selasa. Kemudian ada Smart yang on top. Hari Kamis ada Sehat Selaras. Hari Jumat ada Smart Kreatif atau jadi Talk. Kemudian hari Senin pukul 22 sampai jam 11. Selanjutnya di pukul 22 sampai jam 10 malam sampai jam 11. Di hari Senin ada Smart Character. Kemudian ada Smart Astro Science. Lalu playlist. Lalu hari Kamis Commitment to the Nation. Dan hari Jumatnya playlist. Selanjutnya playlist ya, dari Sabtu dan Minggunya. Demikian Ibu Hani dan Mas Ilham selanjutnya. Oke, udah bisa ada tanya jawab atau mau lanjut profil dulu? Om Steve, suara saya jelas kah? Jelas Ibu. Oke,
Tadi kalau saya lihat programnya itu kan lumayan banyak ya. Untuk narasumbernya aja, kalau bisa dibilang di sini ada tiap hari tuh ada beda-beda. Ada the master, ada the CEO, the expert. Itu semuanya dalam bentuk live atau tapping. Program itu berjalan. Terus dia gitu. Kan sih, gimana? Biasanya live sih, Ibu. Kalau live. yang relay live ya. Kalau yang relay live dari Jakarta. Oh, itu semua relay dari Jakarta? Iya, kalau yang smart tiap pagi jam 8 sampai jam 9 itu relay Jakarta. Jam 9 sampai jam 10 baru lokal. Oh, oke. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 9 itu udah pasti relay Jakarta jadwalnya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau yang di sorenya itu program lokal Manado atau relay juga dari Jakarta? Tadi kalau nggak salah yang sorenya yang jam berapa, Bu? Iya, tadi kan ada program-program yang kayak sebentar. Ada yang siang ada Smart Syariah gitu. Oh ya, ada itu relay, Smart Bu. Brand Management, itu relay juga dari Jakarta. Dari Jakarta, yang siang. Oke. Kalau bisa dibilang berapa persen relay dari Jakarta, berapa persen siaran lokal, Pak? Jadi 60-40, Bu. 60-40 itu? Iya. 60 relay. 60 itu buat lokal, 40 yang relay. 60 lokal. Ya. Oke. Teman-teman dari Bread, ada Mbak Ripka, ada Mbak Dinu, ada yang mau ditanyain? Boleh saya tanya dulu kali? Oh iya, ya, boleh Mas Ilham ada mau tanya. Mas Ilham, silakan. Ya, tadi kan ada program-program tuh dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya kalau nggak salah ya. Ada yang relay, ada yang lokal juga. Untuk yang program unggulan di sana tuh apa ya? Kalau boleh tahu. Unggulan ya. Unggulan itu kalau berbicara tentang kepemimpinan, kita ada, kalau untuk lokal sendiri kita ada smart leadership. Biasanya itu kami undang itu pemimpin-pemimpin wilayah ya, seperti mungkin yang pemimpin retail, pemimpin bank, pemimpin perusahaan yang lain-lain, perusahaan swasta dan sebagainya di smart leadership. Kemudian kalau yang juga ada juga yang kami program namanya menjelang politik di hari Kamis, namanya Perspektif Demokrasi Kita. Nah, itu di pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Itu kita juga mengundang narasumber yang kompeten ya, terkait mungkin menjelang pemilu ini apa yang dipersiapkan oleh parpol ya, baik dari KPU-nya, dari Bawaslu-nya, dari aturannya seperti apa. Nah, itulah kita undang di situ. Sehingga banyak juga yang memang hadir di acara tersebut, di kegiatan talkshow tersebut, baik dari via live Instagram kami maupun juga melalui live streaming kami juga di radiosfm.com, kemudian juga lewat melalui di frekuensi kami 101,2 FM. Selain itu juga ada namanya Smart Generation. Smart Generation itu lebih ke ramah anak ya. Banyak juga yang hadir juga di acara tersebut, ibu-ibu, bahkan juga anak-anak yang menanyakan terkait misalnya tentang tantrum itu seperti apa, dan itu adalah pembicaranya memang pemerhati anak yang memang mengerti, paham pemahaman dari bagaimana pendekatan emosional ke anak-anak itu. Seperti itu, Mas Ilham. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Tadi juga sempat di-mention tentang digital ya, sampai ke Instagramnya, terus juga di live streaming juga ada lewat ke YouTube, kalau salah ya. Itu untuk respon dari pendengar atau penonton itu seperti apa? Biasanya Mas, kalau misalnya rata-ratanya itu kurang lebih ada 15-20 orang ya. Tapi misalnya ketika lagi memang topiknya lagi hangat, bahkan bisa sampai puluhan, 50-an ke atas gitu.
misalnya topik yang lagi hangat gitu. Tapi rata-rata mungkin lebih 20 sampai 30 pendengar yang hadir di kegiatan talkshow tersebut. Gitu Mas Ilham. Untuk channelnya, ini relay juga atau punya Manado sendiri? Manado sendiri. Oh, Manado sendiri. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Steve. Oke, Silakan Mbak Hani sama-sama dilanjut. Mas Ilham. Ya, oke. Tadi nyambung pertanyaannya Mas Ilham. Kalau talk show di grupnya Smart itu udah pasti live di YouTube juga ya Pak ya? Atau cuma daerah tertentu? Bisa Bu, kalau untuk live itu juga bisa kami. Oh, jadi itu udah otomatis langsung di live kan di YouTube gitu. Berarti kalau tadi ada program-program yang relay dari Jakarta, berarti itu otomatis juga akan live di YouTube-nya Smart Manado juga ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oke. Selain kegiatan tadi talk show live di YouTube atau live IG gitu ya Pak ya, di Smart Manado semenjak pandemi ini mulai ramai juga untuk kegiatan webinar nggak sih Pak? Untuk tahun ini kita memang lagi sepi Bu untuk webinar ya, karena justru yang ramai di tahun lalu Bu, tahun 2021. Tahun lalu tuh pernah jalan webinar juga Pak. Apa Pak yang Iya, tahun lalu justru banyak webinar itu ada dengan Bank Indonesia Bu, dengan Bank Indonesia terkait rupiah ya. Jadi membahas tentang rupiah, cinta paham bangga dan rupiah dengan kerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Sulut. Pesertanya sampai berapa banyak selain Pak? Itu, pesertanya itu kurang lebih kita waktu itu 500 Bu ya, 500 orang itu. Itu Manado aja atau dari Jakarta Pak? Manado saja. Oh, Manado saja. Jadi 500 itu khusus area Manado saja. Iya. Yang ikut. Wow, luar biasa ya. Dan memang targetnya sih memang guru-guru Bu. Targetnya itu KPI-nya. Jadi guru-guru kita undang se-Sulawesi Utara ya. Kita undang untuk mengikuti acara dari Bank Indonesia itu yang rupiah, tentang rupiah itu seperti apa. Jadi untuk memahami rupiah, bangga paham rupiah gitu Bu. Iya. Berarti guru di Manado ada kurang lebih sampai 500-an ya Pak ya? Kalau peserta 500 itu justru sebenarnya banyak Bu. Oh, lebih banyak lagi sebenarnya. Justru. Lebih banyak lagi justru sebenarnya kalau untuk guru sendiri ya. Karena kan ada komunitasnya namanya PGRI ya Bu. Iya. Jadi kita juga pendekatan dengan mereka juga dengan PGRI.